adik-adik semua yang di rumah. Halo kakak-kakak. Apa kabar nih adik-adik semua di rumah? Pasti sehat ya kak? Luar biasa. Luar biasa. Nah adik-adik, pada hari ini kakak mau ajak nih adik-adik di rumah kita mengikuti ibadah sekolah minggu HKI Pulau Mas pada tanggal 9 Mei 2021. Tema kita nih kak hari ini adalah Pesan Yesus. Ya, pesan Yesus. Kita mendengarkan pesan Yesus itu dengan bersemangat kak, Iya. dengan gembira. Jangan ada lagi malas-malasan. Gak boleh ya, Adik. sedih-sedih juga Iya. ya kak. Harus siap, sedia untuk Memuji Tuhan. memuji Tuhan dan mendengarkan firman Firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Erna mau ajak nih adik-adik di rumah bersemangat kita berdiri, kita memuji satu lagu Senang-senang memuji Tuhan. Semuanya untuk lebih kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Erna mau berpesan juga seperti tema kita hari ini. Jangan ada lagi adik-adik di rumah sambil tidur-tiduran. Gak boleh kalau mulai ibadah ya Kak. Iya. Tidak boleh sambil makan-makan. Harus dengan hati dan pikiran Yang kita tenang, benar. ya, Kak. Kita harus memuji Tuhan. Nah, adik-adik semua udah bersemangat ya. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita ini, kita minta Kak Maria untuk membawa kita di dalam doa. Silakan Kak Maria. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan acara kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah menyertai dan melindungi kami, memberikan kami kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh duduk diam dan kami mau memuji nama Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah siap, biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami semua yang mengikuti ibadah pada hari ini diberkati dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampunilah kami dari segala dosa dan salah kami, supaya kami berlayak di hadapan-Mu dan berlayak meminta dan menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang kita lanjutkan lagi ya. Yuk Kak Erna. Terima kasih Kak Maria. Nah adik-adik, kita sekarang memasuki ibadah. Nah semuanya adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran. Tidak ada yang bermain-main lagi, tidak ada yang makan, tidak ada yang tidur-tiduran lagi. Ya adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita bawa satu pujian. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau
harus cinta Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, semuanya adik-adik walau masih pandemi begini, kita masih siaran YouTube ya Kak. Iya. Tapi nggak boleh ada yang berkecil hati ya. Semua semangat ya. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, karena mau ajak adik-adik menyanyikan satu lagu ya. Firman Tuhan ku dengar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mary, Kak Erna mau ajak adik-adik untuk siapkan alat tulis, Alkitabnya dan hatinya. Nah, adik-adik kita panggilkan Kak Mary untuk membawa kita dalam firman ya. Silakan Kak Mary. Baiklah adik-adik, selamat bertemu lagi ya. Kita akan masuk ke pembagian firman Tuhan pada hari ini. Tema hari ini adalah tentang kesan Yesus. Ya, adik-adik ya. Adik-adik udah siapkan Alkitab dan bukunya? Baiklah ya. Ayat Alkitab hari ini adalah dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kakak akan bacakan ya adik-adik ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Kita berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan terus memimpin kami hingga pada saat ini. Tuhan izinkan kami untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca, kami dapat mengerti, dan adik-adik di rumah juga dapat mengerti. Biarlah Tuhan urapi hamba untuk mengeluarkan kata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah jadilah kehendak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, nah kita bisa lihat ya, kita ada gambar Tuhan Yesus pergi ke Galilea. Di situ di ayat 16 diceritakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kenapa 11 ya adik-adik? Adik-adik tahu nggak sih murid Tuhan Yesus katanya ada berapa orang adik-adik? Ada 12, betul. Kenapa di dalam ayat ini dikatakan 11 orang? Nah, karena betul satu orang yang namanya Yudas sudah bunuh diri, sudah berkurang ya. Ini kan ceritanya Tuhan Yesus sudah bangkit ya, sudah bangkit.
Dan Tuhan Yesus selama 40 hari itu ya, Tuhan Yesus berjalan menemui murid-muridnya. Di situ ada 11 orang, coba adik-adik hitung ya. Di Galilea itu ada 11 orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi ada muridnya itu ragu-ragu. Di situ dikatakan di ayat 17 tuh. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Beberapa orang memang menyembah, tetapi ada yang ragu-ragu. Nah, kenapa mereka ragu-ragu? Karena waktu Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit, itu kan adik-adik bisa bayangkan, ada orang yang sudah dikatakan mati, terus 3 hari kemudian bangkit. Kalau adik-adik jadi murid-murid Tuhan Yesus, apa yang adik-adik rasakan? Ya, bisa jadi kita ragu-ragu ya. Secara manusia kita ragu-ragu. Begitu yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ragu-ragu mereka ketika Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus itu sebelumnya kasih tahu, pergilah ke Galilea. Nah, mereka sudah di Galilea. Itu ceritanya tuh, murid-murid datang ke Galilea. Dan Tuhan Yesus juga tiba-tiba hadir di Galilea itu bersama mereka. Dan itu makanya ada beberapa yang ragu-ragu. Tuhan Yesus melihat murid-muridnya ragu-ragu. Nah, di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, itu. Jadi Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya untuk meyakinkan bahwa kuasa diberikan kepada Tuhan Yesus baik di sorga dan di bumi. Di bumi itu yang kita bisa lihat, ya kan? Dan kemudian apa pesan Tuhan Yesus? Di ayat 19 dan 20, disitulah pesan Tuhan Yesus ya. Perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena itu, 1, pergilah. Itu perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Nah, itu apa artinya? Tuhan Yesus menghendaki murid-murid Tuhan memberitakan berita Injil kepada orang-orang lain. Nah, murid Tuhan itu siapa aja? Kalau dulu murid Tuhan Yesus itu yang ada 11 orang itu ya. 1 meninggal, 1 bunuh diri, Yudas. Nah, sekarang murid-murid Tuhan Yesus adalah kita-kita ini adik-adik ya. Siapa anak-anak Tuhan yang percaya di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid-muridnya ketika dia mau memberitakan firman Tuhan untuk melalui apa? Bukan cuma perkataan saja. Minggu lalu kita bicara bahwa di ibadah minggu lalu kan dikatakan bahwa tidak lewat perkataan saja kan kita mengaku percaya, tapi kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, itu murid-murid Tuhan Yesus juga seperti itu. Tuhan Yesus menghendaki murid-murid Tuhan memberitakan berita Injil kepada orang-orang lain. Itu murid-murid Tuhan Yesus ya. Demikian juga kita adik-adik juga gitu. Kakak di sini berdiri, kakak memberitakan Injil ya. Itu karena kakak juga percaya kepada Tuhan Yesus dan ingin supaya adik-adik juga menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Ya adik-adik ya. Yang kedua, perintah Tuhan Yesus itu adalah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu perintah kedua. Kakak boleh ya kita lanjutkan gambarnya. Nah, adik-adik bisa lihat di situ ada gambar seorang bayi ya diperciki air. Itu dibaptis. Pendeta yang membaptis itu berkata bahwa dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi itu Allah Tritunggal. Dibaptis seperti ada di dalam gambar itu ya. Apakah adik-adik sudah dibaptis? Nah, nanti boleh tanya sama papa mamanya ya. Apakah aku sudah dibaptis mama? Apakah aku sudah dibaptis papa? Ya. Nanti kalau bilang belum dibaptis, minta papa sama mamanya supaya mengajak adik-adik minta dibaptis oleh pendeta di gereja ya. Ya. Baptisan dalam Kristus artinya bersedia untuk hidup di dalam menurut ajaran Kristus. Itu dia maksudnya baptisan di dalam Kristus. Jadi adik-adik kalau di dalam
dibaptis di dalam Kristus, adik-adik akan namanya tercatat di buku Tuhan. Karena itu ketika adik-adik dibaptis, namanya sudah tercatat. Kita harus dibaptis di dalam nama Allah Bapa, dalam Allah Anak, dalam nama Roh Kudus. Yang ketiga, pesan dari Tuhan Yesus adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan memerintahkan supaya murid-murid Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang ditemuinya untuk bisa melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada murid-muridnya. Jadi semakin banyak orang yang mengenal apa yang Tuhan kehendaki, ya. Apa coba adik-adik yang Tuhan kehendaki? Ya seperti misalnya ya, contohnya ya, adik-adik nih menghormati orang tua. Nah itu kan, itu yang diperintahkan Tuhan kan kepada adik-adik kan, kepada murid-muridnya itu menghormati orang tua. Nah kalau adik-adik nanti melihat teman-temannya ada yang dia nggak hormat sama orang tuanya, dia nggak sayang sama orang tuanya, adik-adik boleh kasih tahu, jangan, Tuhan memerintahkan supaya kita harus hormat kepada orang tua, ya, ya. Itu salah satunya. Ajak beribadah. Ada adik-adik melihat teman-teman adik-adik yang tidak mau beribadah, adik-adik boleh ingatkan teman-teman. Pokoknya apa sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, kepada adik-adik, ajarkan kembali kepada teman-temannya. Itu caranya ya. Nah, terakhir Tuhan Yesus menjanjikan ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika pesan-pesan itu sudah disampaikan oleh Tuhan, perintah-perintahnya sudah disampaikan, Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita sendirian, tapi Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kiamat, hari kiamat. Kilat petir, sekarang kan lagi musim-musim itu ya, hujan, serem ya adik-adik ya. Tapi adik-adik percaya itu semua ciptaan Tuhan, ya, nggak perlu kita takut. Kita berdoa aja sama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau menenangkan guntur-guntur yang mengerikan itu. Saya takut Tuhan, kasih tahu aja ya adik-adik, dan minta pemeliharaan Tuhan terus memelihara kita. Itu janji Tuhan tuh. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah berdusta. Tuhan itu tidak pernah berbohong. Ya adik-adik ya, senang ya. Selanjutnya di ayat ya, nah itu adalah amanat agung ya, amanat agung. Amanat itu adalah pesan agung, itu pesannya maha besar ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Indah ya adik-adik, amanat agung, pesan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, murid-muridnya. Biarlah kita semua terus kuat, semangat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pesan Tuhan, amanat agung yang sudah Tuhan berikan kepada kami dapat kami terus bagikan kepada teman-teman kami
biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Sertailah kami Tuhan sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, pemberitaan firman Tuhan sampai di sini ya. Kakak kembalikan kepada kakak sekolah minggu. Terima kasih. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Mary kan? Karena mau tanya nih, kira-kira adik-adik mengerti nggak artinya tadi isi dari firman Kak Mary tadi? Isinya Tuhan Yesus sudah berpesan Kak untuk adik-adik dan untuk kita semua. Wah, pesannya kira-kira apa tuh Kak? Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Oke, terus? Terus Tuhan Yesus juga berpesan kalau anak Tuhan itu harus dibaptis Kak. Emang bener harus dibaptis Kak? Terus apa nih Kak? Susi? Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Contohnya itu? Contohnya nih Kak, kita nggak boleh nakal, Iya. kita nggak boleh nyontek, Hmm. kita harus nurut sama orang tua, baca firman Tuhan dan berdoa. Dan juga rajin ibadah sekolah minggu. Benar sekali. Nah, adik-adik, kalau ayat hafalan tadi Kak Mary kasih tugas nih Kak. Ayat hafalannya apa ya Kak ya? Markus 16 ayat 15b. Iya. Sama-sama ya kita mau ucapinnya ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi Kak. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, gampang adik-adik. Nanti adik-adik hafalkan, terus di videoin ya, kirim ke kakak Hari ini sekolah. juga ya Kak. Iya, ke kakak sekolah minggu atau di tag ke FB-nya HKI Polomas. Nah, adik-adik semuanya sudah mengerti akan pesan dari Tuhan Yesus. Nah, karena mau ajak nih adik-adik, ada satu lagu lagi. Isinya itu tentang Tuhan Yesus berpesan. Ayo kita nyanyikan sama-sama kan. Adik-adik suruh berdiri aja ya Iya, Kak. ayo semua berdiri semua, ayo adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi diri gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lindungi kamu malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Sekali lagi kita nyanyikan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, adik-adik, kita harus mendengarkan dan ingat pesan Tuhan Yesus. Harus menjadi lilin di gelap, lilin yang gemerlap. Mari kita panggilkan Kak Mary untuk menutup kita dalam ibadah ini ya adik-adik. Silakan Kak Mary. Baiklah adik-adik, kita sudah sampai ke penutup ibadah kita ya. Sebelum kita melanjutkan acara kita masing-masing di rumah, kita tutup ibadah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.